Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita dapat menjalankan atau mengerjakan tugas ilmu bahan makanan mengenai identifikasi dokumentasi kerusakan pada kacang-kacangan, sayur, dan buah dengan dosen pengampu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Guru Amir Putra SGZ MSI. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Adapun tujuan kami membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Guru Amir Putra SGZ MSI mengenai identifikasi dokumentasi kerusakan pada kacang-kacangan, sayur, dan buah pada mata kuliah ilmu bahan makanan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelas I kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Ainul Asrina, dan 4 teman saya, yaitu yang pertama Nur Saidatun Nisa, yang kedua Musadik, ketiga Nur Syafika, 4 Nur Salsabila. Saya Ainul Asrina. Di sini saya akan membahas mengenai identifikasi dokumentasi kerusakan pada kacang-kacangan, terutama pada kacang tanah. Nah, berikut merupakan gambar kacang tanah yang telah memiliki berbagai macam kerusakan. Yang pertama itu perubahan warna. Perubahan warnanya berubah menjadi hitam atau coklat gelap. Yang kedua itu tumbuhnya jamur yang ditandai dengan adanya serbuk, berbulu, dan berdebu. Yang ketiga itu perubahan tekstur. Ada kacang yang lebih keras dan ada juga kacang yang lunak atau lembek. Yang keempat itu berbau tengik yang ditandai dengan adanya bau yang sangat menyengat seperti minyak basi atau lemak yang sudah basi. Yang kelima itu perubahan berbagai macam bentuk. Ada yang berlubang akibat serangga, ada yang pecah atau retak. Kemudian penyebab kerusakan pada kacang tanah. Yang pertama itu lamanya penyimpanan. Penyimpanan yang terlalu lama dengan kondisi yang tidak tepat akan mempercepat perubahan warna, bau, dan munculnya jamur. Yang kedua itu penyimpanan yang buruk. Ventilasi yang buruk atau wadah yang kedap udara akan mempercepat pembusukan. Kemudian yang ketiga itu suhu yang tidak stabil. Suhu yang hangat atau lembab akan mempercepat tumbuhnya jamur dan perubahan warna. Kemudian yang keempat ada serangan hama. Serangga atau tikus dapat merusak kacang tanah. Kemudian yang kelima, kelembaban yang tinggi. Kelembaban yang tinggi atau kadar air yang tinggi akan mempercepat pembusukan pada kacang tanah. Baik, saya Nur Salsabila akan membahas identifikasi dan dokumentasi pada buah pisang. Berikut adalah dokumentasi kerusakan pada pisang yang ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, perubahan warna. Yang awalnya hijau karena kandungan klorofil, semakin lama akan berubah menjadi kuning, kemudian coklat atau hitam saat semakin matang atau membusuk. Yang kedua, tumbuhnya jamur. Kondisi yang lembab dan hangat dapat mempercepat pertumbuhan jamur yang biasanya ditandai dengan bercak putih di kulit pisang. Yang ketiga, tekstur menjadi lebih lembek. Di dalam pisang itu terdapat pati yang akan diubah menjadi gula dan dinding sel buah mulai rusak. Inilah penyebab tekstur pisang menjadi lembek. Penyebab kerusakannya. Yang pertama, infeksi jamur. Jamur tumbuh pada pisang yang rusak ataupun terlalu matang. Yang kedua, kelembaban yang tinggi. Kelembaban yang berlebihan dapat mempercepat pembusukan dan pertumbuhan jamur pada pisang. Yang ketiga, penyimpanan yang salah. Menyimpan pisang di tempat yang terlalu panas ataupun terlalu dingin bisa merusak kualitas buah. Yang keempat, kerusakan fisik seperti benturan atau tekanan pada buah pisang dapat merusak kulit dan daging buah dan membuka jalan bagi mikroorganisme penyebab pembusukan. Yang kelima, proses pematangan yang terlalu cepat seperti pemanasan ataupun paparan gas etilen yang berlebihan dapat mempercepat pematangan pisang dan menyebabkan buah cepat busuk. Saya Nur Saidatun Nisa akan membahas tentang identifikasi dan dokumentasi kerusakan pada wortel. Kerusakan pada wortel mengalami beberapa tanda. Yang pertama, perubahan warna menjadi kecoklatan atau kehitaman. Wortel yang mulai rusak akan mengalami oksidasi, terutama bagian yang luka atau terpotong biasanya cepat berubah warna. Yang kedua, tumbuhnya jamur. Biasanya muncul bintik-bintik putih atau hitam di permukaan wortel, menandakan adanya pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, tekstur menjadi keriput dan lembek. Wortel yang kehilangan kadar airnya akan menjadi keriput. Sebaliknya,
Jika mengalami pembusukan, teksturnya akan menjadi lembek. Yang keempat, bau tidak sedap. Wortel akan mengeluarkan bau tidak sedap, seperti bau asam atau bau busuk akibat aktivitas bakteri dan jamur. Yang kelima, bentuk berubah. Wortel yang mengalami pembusukan seringkali mengalami perubahan bentuk, seperti keriput dan lembek. Adapun penyebab kerusakannya, yang pertama, penyimpanan tidak tepat. Menyimpan wortel di suhu yang panas atau bercampur dengan sayuran yang mudah membusuk dapat mempercepat proses kerusakan. Yang kedua, kelembaban berlebihan. Wortel yang disimpan di tempat yang lembab lebih cepat berjamur dan membusuk. Kelembapan yang tinggi juga dapat menyebabkan wortel menjadi lembek. Yang ketiga, pembusukan oleh mikroorganisme. Bakteri dan jamur berkembang pada wortel yang sudah terluka, tergores, atau terkontaminasi. Mikroorganisme ini menyebabkan perubahan warna, tekstur, dan bau tidak sedap. Yang keempat, penyimpanan jangka panjang. Jika wortel disimpan terlalu lama, kadar airnya akan berkurang, menyebabkan teksturnya menjadi keriput dan kering, dan akhirnya membusuk. Baik, saya Nur Syafiqah. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat ciri-ciri dan penyebab kerusakan pada jeruk nipis. Ciri-ciri pada jeruk nipis yang mulai rusak bisa dilihat dari warna yang mulai kusam, kekuningan, atau kehitaman. Teksturnya juga mulai berubah menjadi lebih lembek atau mengkerut. Selain itu, bisa muncul jamur atau bercak hitam. Dan yang terakhir, aromanya mulai berubah menjadi asam menyengat atau busuk. Selanjutnya, penyebab utama kerusakan ini adalah kelembapan tinggi yang mempercepat pertumbuhan jamur, suhu yang tidak stabil, benturan atau memar yang membuat pembusukan menjadi lebih cepat, dan penyimpanan yang terlalu lama dapat menyebabkan jeruk nipis kehilangan air dan akhirnya membusuk. Saya akan menjelaskan kerusakan pada tomat. Yang pertama, tomat berubah warna atau bercak hitam. Yang kedua, pembusukan pada tomat. Tomat menjadi lembek, berlubang, atau mengeluarkan cairan berbau busuk. Yang ketiga, tomat keriput atau mengering. Tomat yang tampak mengkerut atau kering akan kehilangan kelembapannya. Yang keempat, penyakit jamur atau cendawan. Permukaan tomat dapat menunjukkan lapisan putih atau jamur pada kulit tomat. Yang kelima, memiliki bentuk yang tidak normal. Adapun penyebab kerusakan pada tomat. Yang pertama, pembusukan seringkali disebabkan oleh jamur. Yang kedua, bakteri yang menyerang kulit tomat dan menyebabkan pembusukan. Yang ketiga, kondisi kelembapan yang tinggi dan sirkulasi udara. Dan yang keempat, hama seperti ulat, tikus sering menggerogoti tomat. Gigitan atau lubang yang ditinggalkan dapat memungkinkan bakteri atau jamur masuk dan menyebabkan pembusukan. Nah, dari keseluruhan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kerusakan bahan pangan seperti kacang-kacangan, buah dan sayuran disebabkan oleh mikroorganisme, enzim, serta faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Hal ini mengurangi kualitas, nilai gizi, dan bisa berbahaya jika dikonsumsi. Penyimpanan dan penanganan yang baik dapat mencegah kerusakan dan mengurangi limbah.